Surat Al-Baqarah ayat 180. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba diwajibkan. Jadi kutiba itu dimakna furido. Jadi kalau makna aslinya kutiba itu kan ditulis, ya. Tapi artinya adalah diwajibkan. Alaikum atas kalian. Idza hadoro ketika datang. Ahadakum pada salah satu kalian opo al mautu kematian. Jadi pada saat ya sudah terasa mau meninggal gitu loh. Jadi idza hadoro ahadakumul maut itu sudah terasa ini kok kayaknya aku mau meninggal. Jadi sebab-sebab kematian itu kayaknya sudah datang gitu. Umpama sakit ya sudah parah, kemungkinan sembuh juga kayaknya mustahil, terus badan juga sudah kurus kering, nah, gitu. Ini tidak berlaku bagi orang-orang yang matinya mendadak. Mati mendadak kan seperti kecelakaan atau jatuh dari pesawat mungkin atau jatuh dari ketinggian. Kalau mati mendadak kan kadang tidak sempat untuk wasiat. Intaroka seandainya meninggalkan dia ahadukum khairon pada kebaikan. Khairon ini maknanya kebaikan tapi maksudnya adalah harta. Ya, harta. Apa al wasiatu wasiat. Lil walidaini untuk kedua orang tua wal akrobin dan para kerabat. Bil ma'rufi dengan baik. Ya, bil ma'rufi dengan baik. Bil ma'ruf itu ya sesuai kadar kepantasannya seberapa, ya tidak berlebihan juga tidak kurang, itu disebut bil ma'ruf. Hakon dengan hak alal mutakin atas orang-orang yang bertakwa. Tapi ayat ini, mohon maaf, ayat ini dimansuh. Ya, dimansuh itu tilawahnya tetap berlaku untuk ayat ini loh ya. Cuma hukumnya sudah tidak diberlakukan lagi. Sebagai nasihnya adalah ayat waris. Juga berdasarkan sebuah hadis yang isinya la wasiyata liwarisin. Jadi ahli waris itu tidak boleh diwasiati. Jadi ahli waris tidak boleh diwasiati. Jadi diwajibkan atas kalian ketika sebab-sebab kematian itu sudah datang pada kalian, umpama kalian itu punya harta yang bisa ditinggalkan, kalian punya kewajiban wasiat. Wasiat kepada kedua orang tua kalau masih ada dan juga para kerabat dengan baik. Baik itu ya tidak lebih tidak kurang. Lah seperti itu ya benar.
bagi orang-orang yang bertakwa. Ini nggih. Ayat itu mansuh, ya, mansuh. Karena tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Itu yang pertama. Lah, wasiat ini diperbolehkan untuk selain ahli waris. Itu boleh. Ya, wasiat itu boleh ditujukan kepada selain ahli waris dan tidak boleh lebih dari 1/3. Hukumnya seperti itu. Ya. Jadi pertama tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Tidak boleh. Kalau ahli waris itu diwasiati, nanti dia dapat double. Dapat wasiat ya iya, dapat warisan ya iya. Ya. Jadi wasiat kepada ahli waris itu tidak boleh. Yang kedua, wasiat hanya diperbolehkan untuk selain ahli waris. Itu pun maksimal hanya 1/3 dari harta peninggalan. Kalau lebih, itu juga tidak boleh. Nah, gitu nggih. Ini wasiat yang kaitannya dengan harta. Ya, wasiat yang kaitannya dengan harta. Adapun wasiat yang kaitannya dengan agama atau pitutur-pitutur yang baik itu tetap dipersilahkan, ya, sebagaimana Nabi Ibrahim dulu atau Nabi Yakub dulu sebelum meninggal juga pesan kepada anak keturunannya itu untuk tetap dalam agama Islam. Nah, kalau wasiat yang model seperti itu dipersilahkan karena itu bukan wasiat harta. Kalau wasiatnya harta, ada rambu-rambu yang harus ditaati, tidak boleh asal-asalan. Ya. Lah wasiat kepada selain ahli waris itu contohnya, contoh ya. Contoh, dia semasa hidup menjelang akhir hayat itu sakit-sakitan misalnya. Terus yang ngeramut dia waktu sakit itu tetangganya. Misalnya loh ya, karena tetangganya itu sangat baik. Lah kemudian dia sebelum mati wasiat ini nanti tetangga saya yang ngeramut saya waktu sakit kalian kasih uang 50 juta. Misalnya seperti itu. Sementara harta peninggalannya 1 miliar misalnya, nah itu boleh. Seperti itu boleh karena wasiatnya tidak sampai 1/3 dari hartanya. Oke. Nah, dalam hukum waris itu juga harus hati-hati, ya, harus hati-hati. Jadi dalam hukum waris pun sebelum harta itu diwaris, yang meninggal itu perlu dilacak dulu. Ya, punya hutang apa tidak? Ya, punya hutang apa tidak? Kalau ada, hartanya sebagian untuk melunasi hutangnya. Lah kemudian dilacak juga meninggalkan wasiat harta atau tidak. Kalau meninggalkan wasiat harta, lah wasiatnya ke siapa itu dilacak dulu.
yang diwasiati itu ahli waris atau bukan. Kalau bukan, silahkan diberi. Dan wasiatnya lebih dari sepertiga harta peninggalan apa enggak? Kalau lebih enggak boleh. Ya, kalau masih di bawah 1/3 ya silahkan diberikan. Baru setelah itu hartanya dibagi secara waris, diberikan kepada ahli waris. Nah, begitu caranya. Ya. Jadi dari Ibnu Abbas dijelaskan intaroka khaironil wasiyatu lil walidaini wal akrobin kanatil wasiyatu kadzalika kata nasakhotha ayatul miros. Jadi sebelum ada ayat tentang waris, ya seperti itu, orang mau meninggal itu wasiat, mau meninggal wasiat. Lah setelah ayat waris diturunkan, maka ayat wasiat itu dimansuh. Ya, dimansuh, nasehnya adalah ayat waris. Tuh. Bisa dipahami ini ya. Kita lanjutkan. Paman maka barang siapa? Ya. Paman maka barang siapa? Badalahu yang mengganti dia, dia orang, hu pada wasiat, ya, mengganti pada wasiat. Ba'dama sami'ahu setelah jika mendengar dia, mendengar artinya ya mengetahui hu pada wasiat. Fa'inama maka sejatinya ismuhu utawi dosanya mengubah wasiat iku alaladina berat atas orang-orang yubat bilunahu yang mengganti mereka hu pada wasiat. Ya, mengganti mereka hu pada wasiat. Innallaha sesungguhnya Allah iku samiun maha mendengar terhadap ucapan, alimun lagi maha mengetahui terhadap perbuatan. Lah setelah yang wasiat itu meninggal, biasanya ada intrik di situ. Ya, ada intrik. Jadi idealnya orang yang wasiat itu kan menulis wasiatnya. Itu idealnya. Jadi wasiatnya itu ditulis, kemudian juga disaksikan kepada orang yang pantas untuk bersaksi. Ya, disaksikan oleh orang yang memang pantas untuk bersaksi. Itu idealnya seperti itu. Jadi orang yang wasiat sebelum dia meninggal itu idealnya memang harus menulis wasiatnya dan juga ada saksinya. Gitu. Tapi umpama belum sempat nulis kok dia meninggal, ya wasiatnya tetap sah. Ya, wasiatnya tetap sah. Tapi seandainya ditulis, itu kan lebih kuat. Ya, itu lebih kuat. Lah kalau tidak ada tulisannya, itu biasanya rawan gegeran. Ya kan? Rawan gegeran. Lah, sehingga di ayat 181 ini dijelaskan barang siapa yang sengaja mengganti wasiat itu setelah dia mendengar aslinya wasiat bagaimana, maka dosanya itu berat atau ditanggung oleh orang-orang yang
mengubah wasiat tersebut. Ya. Jadi dosanya ditanggung oleh orang-orang yang mengubah wasiat tersebut. Ya. Allah nggak ada saksinya atau saksinya aku saja, lagian juga ndak ada tulisannya kan gitu kan. Wes tak ubah sak karepe dhewe ae gitu kan. Yang diwasiati orangnya aku yang nggak begitu suka, tak kurangi aja wasiatnya. Atau ndak perlu aku sampaikan kalau yang meninggal pernah wasiat kan gitu. Nah, gitu. Lah kalau terjadi seperti itu, maka yang berdosa adalah orang yang mengubah wasiat tersebut. Padahal dia ya mendengar wasiat aslinya itu bagaimana. Sungguh Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Termasuk mendengar wasiatnya orang yang wasiat itu bagaimana itu Allah tahu. Terus bagaimana orang yang mengubah wasiat itu Allah juga tahu. Lah, paman badalahu ba'dama sami'ahu fa innama ismuhu alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim ini kalau dia memang sengaja melakukan kecurangan. Ya, sengaja melakukan kecurangan. Mengubah wasiat lah itu dosa. Tapi kalau ternyata yang wasiat itu salah dalam berwasiat, yang wasiat salah dalam berwasiat, contohnya dia wasiat kepada ahli waris, atau wasiatnya lebih dari 1/3 harta, itu umpama wasiatnya diubah tidak apa-apa. Akan dijelaskan di ayat berikutnya, ayat 182. Ya, sehingga ayat 181 ini mansuh, nasehnya ayat 182. Ya. Jadi yang berdosa itu adalah seseorang yang mengubah wasiat padahal wasiatnya sudah benar. Terus dia sengaja mengubah wasiat itu karena suatu kepentingan. Nah, itu ya dosa. Itu yang dosa yang itu. Tapi kalau wasiatnya itu keliru, terus dia mengubah, lah itu enggak apa-apa. Ya, itu enggak apa-apa. Sebagaimana dijelaskan di ayat 182. Paman maka barang siapa, kita lanjutkan nggih. Khofa yang khawatir, ya. Khofa yang khawatir dia, min musin dari orang yang wasiat, janafan pada penyimpangan, janafan itu mailan anil haki, kotoan, jadi condong melenceng dari kebenaran karena memang ketidaksengajaan, itu janafan. Atau isman, pada dosa. Ya. Lah kalau dosa ini memang sengaja melakukan kesalahan, ya, sengaja melakukan kesalahan. Fa'aslaha maka memperbaiki atau berbuat baik dia orang, bainahum di antara mereka, orang-orang yang masih hidup itu, termasuk yang diwasiati. Fala isma maka tidak ada dosa alaihi atas orang tersebut. Ya. Ya, bagi orang tersebut.
Innallaha sesungguhnya Allah iku ghafurun maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Gini, wasiat itu kan dilakukan oleh seseorang menjelang ajal. Ya kan? Lah kalau wasiatnya itu secara syariat kok salah, entah sengaja atau tidak disengaja, itu khawatirnya kan menjadikan su'ul khotimah. Jadi menutup amalan dengan amalan yang jelek. Yang dikhawatirkan kan itu. Saya ulang ya. Wasiat itu dilakukan oleh seseorang kan menjelang ajal. Ya, menjelang ajal atau mau matilah. Lah kalau wasiat itu ternyata keliru secara syariat, tidak cocok dengan syariat, entah itu disengaja maupun tidak disengaja, dikhawatirkan kan jadinya orangnya kan su'ul khotimah. Ya, jadinya kan su'ul khotimah. Jadi menutup amalan dengan amalan yang jelek. Kan gitu. Kan eman-eman, ya, kasihan yang mati itu. Sudah ibadah mungkin 60 tahun atau 70 tahun, ya, ternyata dalam wasiat dia melakukan kesalahan. Ya, dia melakukan kesalahan. Maka yang masih hidup, nah, itu umpama meluruskan wasiatnya dipersilahkan. Mesake sing mati, ya, mesake sing mati. Maka ayat ini dijelaskan, siapapun yang khawatir terhadap orang yang wasiat, yang mana dalam wasiatnya itu keliru, tidak sengaja, atau dosa, artinya keliru secara sengaja. Terus orang yang masih hidup itu memperbaiki, mengislahkan di antara orang-orang yang masih hidup itu. Misalnya begini, oh kamu itu termasuk ahli waris, kamu ndak boleh dapat wasiat. Oh kamu bukan ahli waris, kamu boleh dapat wasiat tapi tidak boleh lebih dari sepertiga harta, misalnya meluruskan seperti itu. Ya, maka orang itu tidak berdosa. Karena kasihan sama yang mati juga. Ya kan, wis ibadah soro-soro bertahun-tahun, goro-goro wasiate keliru, akhirnya su'ul khotimah, kan kasihan juga. Nah yang hidup kalau tahu ada penyimpangan dalam wasiat, silahkan itu diluruskan. Ya, silahkan diluruskan. Itu tidak ada dosa di situ. Lah wasiate sing mati ngene kok. Lah tapi piye wasiate keliru? Gitu loh. Ya kan? Wasiatnya yang meninggal begini. Loh iya, tapi itu wasiat yang keliru. Ya harus diluruskan. Semua pihak harus menerima. Kasihan yang mati. Wes ibadah soro-soro hanya karena wasiatnya salah, kuatirnya dia dianggap su'ul khotimah. Kan begitu. Maka yang hidup supaya meluruskan itu, dan itu tidak dosa. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya dengan seperti itu nanti yang wasiat ya ndak jadi su'ul khotimah, kan gitu kan.
Yang memperbaiki wasiat, meluruskan wasiat juga diampuni dosanya dan semuanya disayangi oleh Allah. Gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini ya. Jadi saya ulang ya, begitu seseorang itu meninggal, ya, itu sebenarnya ndak usah nunggu lama, ndak usah nunggu kuburannya kering atau apa, ndak. Ya, itu seharusnya pihak keluarga, terutama ahli waris, itu langsung menghitung hartanya yang meninggal itu, semuanya dikalkulasi, ya kan? Jadi entah sawah, kebun, properti, rumah misalnya, ya, termasuk kos-kosan atau apa, mas-masannya itu kalau ada ditotal misalnya, ya, ditotal dulu, ya. Kemudian misalnya ada 3 miliar misalnya, harta peninggalannya itu loh, misalnya 3 miliar. Lah itu tidak boleh diwaris dulu sebelum hutangnya dilunasi. Jadi pertama hutang dulu diselesaikan. Sehingga sebelum mati itu kan diumumkan, barangkali yang bersangkutan ada utang piutang terhadap jenengan semua, silahkan lapor ke pihak keluarga, kan gitu. Ya kan? Setelah utang piutang diselesaikan, baru yang kedua menyelesaikan tentang wasiat. Jadi yang meninggal itu pernah wasiat apa tidak? Ya, aturannya wasiat adalah tidak boleh memberikan wasiat harta kepada ahli waris. Itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kalau ternyata yang meninggal itu memberikan wasiat kepada ahli waris, maka wasiatnya dicabut, ya, oleh yang masih hidup. Karena ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Kenapa? Nanti dia dapat double, dari wasiat dapat, dari warisan juga dapat. Yang mana kalau dia dapat double, nanti pasti mendolimi orang lain, ya kan? Terus yang kedua, boleh wasiat asalkan yang diberi wasiat harta selain ahli waris, ya, selain ahli waris. Contohnya tetangganya atau temannya, atau pokoknya yang bukan ahli waris, itu boleh diberi wasiat harta, itu boleh, dengan catatan tidak lebih dari 1/3 harta. Misalnya tidak ada hutang, lah hartanya tetap 3M, ya kan? Lah itu umpama dia wasiatnya ya cukup 1M saja, tidak boleh lebih, ya kan? Setelah wasiat ditunaikan, baru yang 2M itu diwaris, dibagi kepada seluruh ahli waris. Jadi waris itu belakangan. Jadi pertama hutang dulu, kedua wasiat, yang ketiga baru waris. Nah itu. Lah umpama tidak wasiat harta itu ya enggak apa-apa sebenarnya, gitu loh. Ya.
Umpama tidak wasiat harta itu ya enggak apa-apa. Bukan kok dosa itu ya enggak. Lah wasiat itu dilakukan menjelang kematian itu harapannya biar matinya ditutup dengan husnul khotimah. Gitu loh. Kowe kan arep mati, ya kan wis ora iso apa-apa, duitmu kan akeh, silahkan wasiat. Tapi harus sesuai syariat, kan gitu kan? Ndak boleh lebih dari sepertiga, juga ndak boleh wasiat kepada ahli waris, kan gitu. Nah, dengan harapan ditutup dengan husnul khotimah, asal sesuai syariat. Tapi kalau wasiatnya tidak sesuai syariat, kuatirnya malah su'ul khotimah. Kalau tidak sesuai syariat loh ya, kuatirnya malah su'ul khotimah. Sehingga yang masih hidup harus meluruskan kalau ada wasiat yang keliru. Entah kelirunya itu disengaja ataupun tidak disengaja. Ya, dalam meluruskan wasiat itu ya memang dalam rangka agar semuanya diampuni oleh Allah, semuanya disayangi oleh Allah. Gitu. Jadi urutannya utang dulu, kedua wasiat, yang ketiga baru diwaris. Walaupun di surat An-Nisa itu kan mimba diwasiyatin yusi biha audain, ya kan? Mimba diwasiyatin yusi biha audain. Walaupun di ayatnya itu ditulis wasiat dulu baru utang, tapi secara praktek utang dulu diselesaikan baru wasiat. Baru setelah itu harta diwaris menurut hukum waris yang ada. Gitu ya. Ya. Kita lanjutkan.